Senang sekali hari ini saya ketemu sosok anak muda yang tentu rasanya teman-teman sudah kenal. Dia seorang makeup artist yang bukan saja terkenal di Indonesia tapi di internasional. Apa kabar Bu Bah? Kabar baik Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Senang banget bisa berjumpa dengan Ibu. Senang banget ya. Senang banget Ibu. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini pasti lagi banyak yang pengen tahu nih, Bu Bah pada waktu pertama kali jadi makeup artist itu gimana ceritanya? Jadi keinginan orang tua saya dan saya dulu kayak pengen banget jadi dokter, cuman emang takdir berkata lain. Yang jadi sepupu-sepupu sayanya malah sama mama diarahkan, ya udah deh kamu belajar salon aja gitu. Jadi saya sekolah di salah satu sekolah rambut di Jember di tahun 2006 Ibu. Rasanya gimana tuh tiba-tiba dari dokter ke suruh belajar salon waktu itu? Saya sendiri waktu itu kaget banget Ibu, hah serius mah gitu. Tapi mungkin karena mama ngelihat saya, Bu Ada Bah bakat kecil. ya? Mungkin karena itu sih mama yang punya bakat deh gitu. Gitu ya. Terus ceritanya pada waktu itu di Jember ya? Di Jember Ibu. Terus tiba-tiba punya keberanian datang ke Jakarta, itu gimana tuh waktu itu? Apa yang membuat Bu Bah berani tiba-tiba harus berjuang di Jakarta? Pasti persaingannya luar biasa kan? Saya ikut di ajang Jember Fashion Carnaval. Nah di Jember Fashion Carnaval itu tiba-tiba saya ngerasa, wah kok bisa bikin gini ya saya, kok bisa bikin gini ya. Jadi saya ngerasa bener-bener apa ya Ibu ya, kayak digali gitu kreativitas yang tadinya tuh nggak pernah saya pikirkan. Dan saya juga sempat magang di salah satu salon di Jember namanya Salon Gaul. Sehari bisa nge-rebonding 60 orang, yang kerja cuma 4 orang, yang punya jarang bantuin karena ngurusin anak. Terus juga satu lagi itu sakit-sakitan Ibu. Jadi dianggap aja yang kerja itu Berdua? 60 orang berdua. Makanya tangan saya kekar sebelah Ibu. Gitu ya? Karena rebonding yang 60 orang kita cetak sehari dari ya? subuh sampai malam Ibu. Senang banget itu waktu itu. Habis itu saya buka salon sendiri Ibu di Jember. Rame banget waktu itu. Cuman setelah saya fokus belajar makeup, kursus-kursus di Jember, saya ngerasa ngapain lagi ya di Jember gitu. Kebetulan ada lomba makeup di Jakarta. Setelah saya ikutin ternyata menang, alhamdulillah. Tapi sebenarnya pas ke Jakarta itu mama sedih sih mau ngelepas saya waktu itu, beneran mau ke Jakarta. Nggak tahu mungkin mama punya feeling kayaknya bakal nyangkut nih ke Jakarta nih gitu. Saya pun tiba-tiba yang nggak niat untuk tinggal di Jakarta, tiba-tiba pas mau berangkat kok nangis saya sama teman-teman. Kayaknya mungkin udah feeling nyampe ke Jakarta nyangkut Ibu di sini. Nggak bawa apa-apa sih sebenarnya waktu itu. Nggak dapat izin juga dari mama. Jadi jual laptop buat modal 2.500.000, beli tas, beli tiket Itu pesawat. 2006? 2011 Ibu. 2011? 2011. Nah habis itu saya nggak tahu nih di bandara mau kemana. Akhirnya saya telepon teman saya desainer namanya Adi Mulyadi. Sama Kak Adi dibilang, Bu Bah kamu di sini aja gitu. Akhirnya saya di sana dibantuin, dipinjemin alat makeup, dipinjemin baju Ibu. Jadi yang lain itu bajunya udah bagus pakai BTK, saya ikut lomba itu pakai bajunya Kak Adi kegedean. Terus juga BTK-nya itu nggak punya, jadi pakai alat gitu, sama yang lain tuh pakai tas plastik waktu itu ikut lomba. Tapi alhamdulillah menang. Dan habis itu 2 hari kemudian ikut lomba lagi, alhamdulillah menang lagi. Top 3 waktu itu. Setelah itu udah di Jakarta Ibu. Tapi pas di Jakarta itu benar-benar kayak kehidupan saya yang tadinya ditanggung sama mama saya semua, akhirnya saya harus hidup sendiri, harus berjuang sendiri. Agak kaget sih waktu itu, tapi happy banget Ibu. Tapi ini cerita yang luar biasa loh. Jadi dari Jember ke Jakarta nggak punya kenalan gitu ya, nggak punya juga mungkin saudara ya yang jadi tempat tujuan. Tapi waktu itu mimpinya apa sih sebenarnya? Mimpinya waktu itu, kalau di Jember sih nggak muluk-muluk Ibu ya, ikut satu selebriti, udah jadi asistennya artis siapa gitu, kebayang saya kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu, pas di awal karir di Jakarta kan nggak langsung ikut artis tuh. Jadi saya nggak tahu kenapa, mungkin udah takdir dari Tuhan. Saya kecemplungnya bukan di TV, tapi kecemplungnya itu malah di industri fashion. Pas di industri fashion itu benar-benar dari saya yang anak karnaval, tes saya itu benar-benar diteken banget. Waktu itu yang benar-benar sangat ngebantu saya adalah sosok Arseto Adiputra. Selain itu juga Mas Didit Maulana, terus banyak banget fotografer dan stylist dari industri fashion yang benar-benar sayang sama saya, banyak ngebantu saya. Saya bikin portfolio bagus. Di awal karir itu Ibu, saya
kan namanya nggak punya uang ya waktu itu ya. Makan sehari 2 kali dibatasin, terus juga kemana-mana itu naik motor, hasil dari ikut lomba menang saya jual, saya kredit motor, alat make up, terus juga saya punya keterampilan bisa bikin kostum, saya sewain kostum, terus juga bisa ngerjain rambut juga waktu itu Ibu. Jadi pagi bangun tidur dari subuh langsung ke Kota Tua, di sana saya dandanin model, saya pakein baju kostum, terus difotoin sama fotografer dari mulai nggak dibayar sampai akhirnya dapat uang bensin. Terus juga balik dari sana ke ini ya Bu ya, ke Radio Dalam lagi dari Kota Tua. Malam balik lagi ke Harmoni, bikin jahit baju di rumah penjahit. Habis itu balik lagi ke daerah Lebak Bulus. Pokoknya sehari itu sekitar 20 jam, hampir setiap hari saya Setiap kerja. hari kerjanya 20 jam, terus pernah nggak dibayar juga, Iya, pernah terus juga cuman dapat uang bensin. dan setahun itu libur 4 hari, terus juga pas balik ke Jember juga langsung kerja di sana. Tapi waktu itu saya nggak ngerasa, wah sedih banget ya, enggak. Tapi happy, saya happy banget. Bahkan mama saya ketika nyambangin saya ke sini, kayak nangis banget, kayak, "Ah kamu serius tinggal di tempat ini?" Kayak gitu. Kos-kosan 2 kali 3, nggak ada kipas angin, nggak ada AC segala macam, benar-benar dari awal. Tapi happy banget sih waktu itu Ibu, banyak banget saya ketemu orang-orang yang banyak ngebantu saya, orang-orang sosok-sosok terkenal seperti Laura Mulyadi, terus juga banyak banget. Nah, dari tadi ke ceritanya Buba ya, dari mulai nggak dibayar, kerja 20 jam, kemudian naik motor, tinggal di kos-kosan 2 kali 3, dan sekarang menjadi salah satu makeup artist yang dicari banyak selebriti ya. Termasuk saya mau janjian aja sampai bertahun-tahun loh nggak dapet loh waktunya ya. Makasih Jadi, udah nah kesempatan hari ini, Bu. jadi sekarang nih Buba, kalau kita lihat cerita Buba tadi ya, itu kan sebenarnya sangat menginspirasi anak-anak muda kita ya, anak-anak muda Indonesia. Yang kalau kita lihat sekarang anak muda itu mungkin sampai 2025 nanti kira-kira populasinya tuh hampir 80% dari populasi penduduk Indonesia kan. Nah, saya terbayang kalau semua anak muda punya spirit seperti Buba gitu ya. Luar biasa, Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa loh gitu kan. Nah, cerita tentang tadi spirit ya, sebenarnya apa sih yang membuat Buba itu punya spirit yang luar biasa sampai kemudian bisa tadi mewujudkan cita-citanya ya, dreamnya. Pengennya kan cuman ikut jadi makeup artist, salah satu artis. Nah sekarang hampir semua artis gitu ya pernah dipercantik kan sama Buba. Nah itu kan it's like a dream come true gitu. Terus Mimpi yang nggak pernah saya mimpikan. Terus gimana nih pesan buat anak-anak muda yang punya dream besar gitu, itu kan kalau dilihat kan dari anak muda di Jember kemudian punya big dream yang tadi saya pengen jadi salah satu makeup artist gitu kan, salah satu artis aja gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang apapun yang profesi yang akan kalian pilih, pokoknya selalu terapkan pikiran seperti ini. Kalau kita makan, pasti yang enak-enak di terakhir. Jadi sekarang waktunya bekerja keras, nanti deh di satu titik usia tertentu, kalian akan menikmati hasilnya. Pokoknya sekarang jangan mikir, wah kita harus dapat uang segini. Sekarang nih enggak semuanya itu harus diukur dengan uang, tapi lebih ke exposure, kesempatan, terus juga pengalaman hidup. Itu yang harus dikejar dulu, nanti kalau udah nyampe ke sana, bukan kita yang ngejar uang, uang yang ngejar. Luar biasa. Tadi Buba udah cerita tentang termasuk tipsnya ya. Tipsnya gimana kita bisa mewujudkan dream dengan kerja keras dan juga tentu tadi ya berpuasa dulu gitu ya. Nanti suatu waktu kita akan berbuka dengan sesuatu yang jauh lebih sempurna dan lebih enak. Jadi buat teman-teman anak muda, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, perbincangan berikutnya tentang style cara makeup, kemudian sekarang Buba juga jadi entrepreneur ya dengan produk-produk kosmetiknya dan juga punya satu concern juga tentang bagaimana
fashion di Indonesia gitu ya. Dan dipertahankan fashion di Indonesia itu dimulai sejak anak-anak gitu ya. Oke, jadi kita nanti lanjutkan dengan bincang-bincang lagi tentang apa namanya itu style untuk makeup. Beberapa waktu lalu kita ngobrol dengan Bubah tentang perjalanan dari Jember ke Jakarta. Kemudian jadi makeup artist yang digemari para selebriti. Nah, kita lanjutkan obrolannya ya. Bubah, kan tadi ceritanya tentang bagaimana Bubah datang ke Jakarta, kemudian jadi makeup artis para selebriti. Nah, pastinya ada style tertentu ya, karena kalau pengalaman saya nih ya, ketika misalnya saya mau ada acara undangan dan sebagainya, biasanya saya juga nggak bisa makeup sendiri, pasti dibantu makeup artis. Nah, pasti ada trik-trik tertentu dong gitu. Setiap selebriti punya karakter yang beda-beda, ya kan? Setiap makeup artis juga punya style beda-beda. Nah, bisa cerita nggak, Bubah? Kalau ngomongin style, saya itu lebih mengikuti style para artis tersebut, Ibu. Saya mencari kira-kira klien saya ini di mana sih bagian terbaik, versi terbaik dari dia gitu. Itu saya pelajarin, saya lihat Instagramnya, saya ajak ngobrol, saya tanya tentang horoskop, karena saya yakin banget kita itu sebagai makeup artist bukan cuman harus bagaimana bikin alis yang rapi, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita nyambungin chemistry, bagaimana kita mengenal karakter tersebut dan kita mengeluarkan karakter tersebut. Jadi ketika saya akan make upin klien, saya pasti gabungin dulu nih, tanya-tanya dulu sukanya apa, bintangnya apa, horoskopnya apa, stylenya seperti apa. Saya masuk dulu ke sana. Setelah saya menemukan, oh kayaknya gini nih, bagus. Saya akan masuk pelan-pelan, kayak ngikutin aja alurnya kemana, tapi akan saya bawa, oh kayak gini nih, kira-kira yang paling bagus. Dan saya juga mempelajari styling juga, tatanan rambut. Itu yang saya pelajarin di awal karir saya, lumayan bermanfaat banget buat saya. Dan saya berharap banget para makeup artist nanti di sana juga begitu, jangan punya signature satu makeup aja, tapi bagaimana kalian mengenal karakter kalian, bagaimana kalian itu menggabungkan antara makeup, styling dan juga rambut. Kalian juga harus punya taste di di industri ini gitu, Ibu. Iya, jadi kalau saya dengar nih ya, kan banyak sekali sekarang itu anak-anak muda yang memang belajar ke luar negeri ya, khusus untuk mempelajari makeup artist. Karena ternyata profesi itu sekarang cukup cukup disukai gitu, cukup disukai. Nah, tadi Bubah cerita tentang pentingnya mengenal karakter dulu sebelum kemudian kira-kira membuat gaya makeup yang cocok gitu ya, termasuk juga tata rambut dan sebagainya. Biasanya berapa lama tuh sampai bisa tahu? Ataukah biasanya research dulu misalnya? Kayak Bubah mau make upin saya nih, ini kan make upnya Bubah nih ya, make upin saya gitu. Bubah cari tahu tentang saya gitu kan. Nah, dari mana cari taunya? Saya cari tahu dulu dari Instagram, terus juga research gitu, terus juga tanya mungkin ke tim saya, makeupnya pengen gimana gitu. Cuman tadi kalau Ibu sadarin di awal-awal saya sempat nanyain zodiak Ibu apa gitu. Sempat saya ngobrol ke sana ke sini, akhirnya nyampe, tapi lebih banyak Ibu sih ngajak ngobrol tadi karena saya deg-degan banget make upin Ibu. Ibu ternyata baik banget, senang banget tadi. Jadi lebih dapat make upnya. Kita kan make upnya beberapa kali Ibu ya tadi sempat kayak ini. Pas nyampe di satu titik saya ngerasa, oh ini nih, tak gitu. Gitu ya, jadi memahami karakter klien, kemudian tadi horoskop juga ya, karena horoskop itu salah satu cara mempermudah kita tahu kira-kira karakternya seperti apa gitu. Benar ya. Banget, Ibu. Nah, terus kalau bicara tentang tadi ya makeup artist pasti ada sebuah panutan gitu, ada panutan siapa sih yang jadi panutannya gitu. Nah, kalau Bubah sendiri punya nggak?
Kalau panutan saya lagi suka banget sama Hung Fanggo sama Patrick Ta dari Hollywood. Cuman industri di Indonesia tuh kan banyak banget Ibu. Kita punya signature makeup sendiri, orang-orang sini suka makeup yang wow 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 gitu. Dan kita juga sekarang itu dipengaruhi banget oleh makeup dari Thailand dan juga Korea. Jadi sebagai makeup artist sebenarnya harus fleksibel nih. Gayanya nggak boleh egois. Makeup aku tuh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Kita harus lebih sensitif lagi, tahu tentang tren mana nih yang lagi digemarin. Kita harus ngikutin arus itu, tapi kita juga harus punya nih kayak bisa menguasai gitu. Kalaupun kita ke Korea, oh tahu nih Korea itu teknik makeupnya seperti ini, bagusnya di sini. Korea kayak gini, harus gitu sih Ibu kalau menurut saya ya. Nah, aku percaya itu tuh. Jadi dulu kita itu selalu punya role model ke Eropa gitu kan ya, karena memang tentang beauty, cosmetics itu asalnya pasti dari Eropa gitu, kalau nggak Amerika kan gitu ya. Kemudian lately ke Jepang terus ke Korea gitu kan ya. Dulu Jepang kemudian pindah ke Korea. Nah menurut Bubah nih, kira-kira Indonesia bisa nggak ya jadi kayak tren gitu, gaya Indonesia seperti juga yang seperti Korea dan Jepang yang punya karakter sendiri. Karena saya percaya kalau dulu kita bicara gaya makeup Eropa, Amerika, pasti posturnya beda ya kan, hidungnya mancung, Benar Ibu. mukanya putih gitu ya. Kemudian bergeser ke ala Korea yang lebih natural gitu ya, karena memang kulitnya juga mirip-mirip Jepang Korea kan sama gitu ya. Nah dengan bentuk-bentuk shape yang wajah yang ya ala Korea lah gitu ya. Nah kalau karena Buba udah sangat disukai banyak selebriti Indonesia, pernah kepikir nggak kira-kira gaya Indonesia harusnya seperti apa nih gitu? Kalau saya sendiri sih sebenarnya selalu ingin banget suatu saat Indonesia itu tidak menjadi followers, tapi menjadi negara yang di-follow oleh negara-negara lain, trennya diikutin, bahkan produk-produk lokalnya itu bisa bersaing dengan produk mancanegara Ibu. Nah, di sini saya pengen banget sebenarnya mungkin ya kita itu lebih mengerti lagi tentang produk-produk yang sekarang itu sudah sangat canggih banget teknologinya. Nggak usah terlalu memakai complexion-nya terlalu berlebihan, bulu mata yang dar-der-dor gitu Ibu. Bahasa ininya ya di industri ini. Terus juga lebih menunjukkan kecantikan alami karena saya yakin wanita Indonesia itu terlahir dengan kecantikan dan keunikan yang beda dari negara-negara lain dan kita nggak kalah cantik dari negara-negara lain. Jadi menurut saya make up lah dengan make up yang lebih natural, boleh bold segala macam, tapi mungkin complexion kita nggak usah yang terlalu ditebelin banget gitu agar nggak terlalu berubah jadi sosok yang lain. Kita harus percaya diri. Ini loh wanita Indonesia tuh terlahir sangat cantik gitu. Nah, tadi ngobrolin tentang itu ya, Indonesia punya potensi untuk jadi trendsetter gaya makeup khas Indonesia. Karena menurut saya memang kalau dilihat kan uniqueness orang Indonesia kan hidungnya juga nggak mancung gitu ya, shape mukanya biasanya oval gitu ya kan, tulang pipinya juga biasanya agak tinggi gitu ya kan ya. Harusnya bisa ya dibikin sebuah tren yang khusus khas Indonesia gitu. Iya, justru kalau kita melihat Kak Anggun, terus juga Agnes Mo yang orang Indonesia, tapi bisa benar-benar mereka itu sangat dikagumi di sana. Terus juga karena dia Tagalog mix dengan Indonesia itu jadinya juga wow banget gitu. Jadi menurut saya kita harus pede dengan make up seperti mereka itu lebih make upnya lebih ke arah natural gitu. Terus juga kita itu apa ya Ibu ya? Konsumen terbesar, salah satu konsumen terbesar sebenarnya. Kenapa kita harus beli produk di luar doang gitu? Kita juga harus bangga. Sangat boleh beli produk luar, tapi kita juga harus bangga dengan produk-produk dalam negeri. Karena sekarang itu produk dalam negeri nggak kalah bagusnya dengan produk luar. Bener banget itu, bener banget. Jadi kebetulan kan kalau di BRI sendiri, kita kan 80% nasabah kita adalah UMKM, ya kan? Jadi mikro, kemudian SME ya, jadi small dan medium
apa namanya company yang kita banyak biayai. Dan kalau melihat dari produk-produknya, salah satunya adalah tentang fashion dan cosmetics gitu ya. Terakhir-terakhir ini kita ngelihat banyak produk-produk Indonesia yang menurut saya sih nggak kalah gitu ya dari sisi quality. Dan bahkan kalau kita lihat bulu mata Indonesia itu terbesar loh ekspor ke luar negeri kan. Nah, Benar saya banget. juga dengar Bubah juga memproduksi salah satunya ada bulu mata, Bulu mata. kemudian ada Lipstick. lipstick ya. Itu ceritanya gimana tiba-tiba tertarik untuk memproduksi bulu mata? Jadi mungkin sosok yang benar-benar saya harus ucapkan terima kasih besar-besarnya adalah Teteh Rosa, sahabat ibu. Teteh Rosa itu yang pertama kayak meyakinkan saya untuk yuk Bubah kita bikin produk gitu. Tadinya saya mikir aduh Teteh saya masih jadi brand ambassador produk ini gitu. Gak apa-apa collab aja sama Teteh, diyakinkan produk ini. Jadi saya pelajarin dulu ingredientnya segala macam. Wah ternyata bagus-bagus ya Teteh ya. Akhirnya dari sana saya mulai menciptakan lipstick dan juga bulu mata yang lebih natural dan bisa dipakai oleh semua wanita Indonesia, Ibu. Luar biasa. Kalau boleh tahu ya, sekarang masih dipasarkan di Indonesia atau udah bisa ekspor untuk bulu mata dan lipstiknya? Kalau bulu mata sudah ada di Malaysia dan mana ya? Di Malaysia deh kayaknya. Tapi kalau untuk lipstick karena emang baru keluar masih di daerah Indonesia, tapi beberapa teman saya dari luar negeri seperti Bibi Reksa dan juga Urvasi dari Bollywood udah pada nanya, mau dong Bubah gitu. Nanti rencana saya kirimkan atau saya antar kalau misal udah penerbangan bisa ke sana. Dan saya sangat berharap banget produk-produk saya nggak cuma punya saya dan Teh Ocha, tapi juga semua produk lokal Indonesia bisa dipasarkan di luar juga. Bahkan siapa tahu suatu saat ada di Sephora New York gitu. Aduh itu akan Luar menjadi hal yang biasa. membanggakan untuk saya. Nah, untuk itu harus sama BRI. Kamu udah Mau banget. harus jadi nasabah BRI loh, Boba. Iya Ibu. Jadi pasti. karena kita punya event yang namanya Brilliantpreneur. Jadi itu kita mengkurasi produk-produk Indonesia yang UKM-nya kita bina gitu untuk kemudian kita pertemukan dengan buyer di luar negeri. Jadi namanya Brilliantpreneur UMKM Export. Nah itu event biasanya kita lakukan menjelang hari ulang tahun BRI. Jadi tahun ini acaranya akan tanggal 10 sampai tanggal 13 Desember. Ulang tahun kita kan tanggal 16 Desember. Nah itu nanti kita kurasi produk-produknya, kemudian kita lakukan pertemuan dengan buyer. Jadi tahun lalu itu kita bisa mengundang sekitar 100-an ya, 120-an buyer dari luar dari 74 negara. Wow. Gitu. Jadi lumayan luar biasa responsnya tahun ini, mudah-mudahan kita juga bisa lakukan itu. Amin. Tapi memang karena pandemi ini memang tadinya kalau yang tahun lalu kita eventnya benar-benar ground event, tahun ini terpaksa harus hybrid ya karena ada situasi yang tidak mudah gitu ya. Tapi mudah-mudahan produknya Bubah bisa ikutan tuh Amin, di mau banget Ibu. Brilliantpreneur gitu, dan harus jadi apa namanya bagian dari UMKM-nya BRI untuk kita bina bersama-sama gitu. Karena kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan juga Kemenparekraf untuk itu, untuk kita bisa melakukan tadi kurasi ya dari produk-produk itu. Nah, situasi pandemi ini nih, kalau kita lihat tadi Bubah cerita tentang bulu mata, lipstick. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi ini pasti udah semakin menurun kan orang mau berdandan pakai bulu mata, pakai lipstick karena pakai masker. Ya kan, kalau pakai masker kan ditutupin bibirnya, ya nggak sih? Itu gimana tuh mensiasatinya? Sebenarnya kita para makeup artist juga membuat sebuah tren bagaimana caranya makeup menggunakan masker. Jadi saya itu ada kemarin bikin makeup kelas online Ibu. Alhamdulillah banget masih banyak teman-teman yang ikut makeup kelas online. Akhirnya ada pemasukan untuk saya. Jadi make up di kala pandemik judulnya Ibu, banyak banget yang ikut dan kita lebih menonjolkan alis dan mata.
Jadi walaupun pakai masker, teman-teman masih bisa tetap tampil cantik. Dan saya yakin kita masih akan memakai masker sampai setahun ke depan. Dan untuk lipstick, saya juga sengaja membuat lipstick yang velvet, jadi nggak terlalu transfer ke masker gitu, Ibu. Jadi nggak apa namanya, nggak nantinya kena masker ya. Kadang-kadang kan kalau kita pakai masker ada lipstiknya kena di masker gitu, jadi merah-merah gitu ya kan ya. Nantinya Iya, ini nggak terlalu kena, Ibu. Tapi karena velvet nggak terlalu yang matte banget, pasti masih akan transfer tapi diminimalkan. Nah kira-kira harapannya untuk ke depan nih dari produk-produk yang dihasilkan Buba, apa ada lagi nggak produk lain yang mungkin akan dibuat? Saya bersama Teh Ocha lagi merencanakan beberapa produk lain, produk yang mungkin orang belum kepikiran nih di luar sana, orang di luar sana. Jadi emang ada riset sekarang saya sama Teh Ocha lakukan. Semoga bisa segera jadi apa yang kami harapkan dan bisa dipasarkan dan menjadi trendsetter di dunia. Amin. Amin. Kita tunggu ya produk Buba berikutnya. Nah, kalau dari tadi Ibu yang menanyakan pertanyaan kepada saya, sekarang kita harus twist. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu, kalau harapan Ibu untuk industri beauty di Indonesia itu bagaimana, Ibu? Saya melihat ini ya sangat-sangat bagus ke depannya Buba. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri beauty ya, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, mereka sangat concern tentang bagaimana merawat kecantikannya. Kemudian mereka sangat kenal dengan semua produk-produk kecantikan melalui berbagai social media, digital media gitu. Dan saya rasa harusnya produk-produk Indonesia nggak kalah ya, karena menurut saya sih diawali dengan misalnya Mustika Ratu yang lalu, kemudian juga apa namanya beberapa produk yang didesain oleh anak-anak muda yang sekarang banyak kita lihat dijual di e-commerce gitu ya, meskipun memang bukan full set ya. Saya ngelihat produknya nggak kalah bagus loh gitu. Jadi saya ngelihat dengan penduduk Indonesia yang besar, harusnya itu menjadi pangsa pasar bagi produk kosmetik hasil karya anak Indonesia. Amin, itu juga harapan saya banget dan semoga juga pemerintah bisa membantu industri bersama BRI pastinya bisa membantu industri beauty di Indonesia agar bisa dikenal lagi di negara-negara lain. Bahkan semoga bisa bersaing dengan produk-produk besar dunia lainnya. Itu harapan saya banget, Ibu. Dan kalau kita lihat ya Buba, ingredient kosmetik itu kan umumnya kalau kita bicara kondisi yang sekarang, ini kan orang udah kembali ke natural resources kan ya. Jadi artinya bahan-bahannya itu kalau bisa berasal dari bahan-bahan yang bukan dari kimia kan gitu ya. Dan ya itu bahan-bahannya ada di Indonesia semua. Benar banget. Jadi kayak pewarna nih misalnya mau warna agak kekuningan kita bisa pakai kombinasi kunyit misalnya ya kan. Kemudian mau agak kecoklatan itu saya pelajari juga ada cerita tentang mengkombinasi kokoa itu coklat gitu ya. Kokoa itu kan di apa namanya di kulit buahnya itu kan nggak dipakai. Yang dipakai untuk coklat kan buahnya di dalamnya. Katanya kokoa itu juga bahan yang bagus untuk kesehatan kulit kan gitu ya. Belum lagi banyak bahan-bahan lainnya. Menurut saya sih untuk misalnya untuk lipstik ya. Zaman dulu kan nenek moyang kita kan pakai apa tuh gambir ya. Gambir, iya gambir. Iya kan untuk kalau kita zaman dulu kan nyuruh gitu ya nyuruh. Kan akhirnya bibirnya jadi merah gitu dan itu tahan lama. Nah kenapa enggak dibuat dari bahan itu untuk jadi pewarna lipstik yang kayak Kayaknya gitu. Ibu harus kolaborasi juga dengan Rosa Beauty. Pengetahuannya banyak banget dan idenya brilian banget nih. Dan menurut saya ke depan memang rasanya dengan apa namanya dengan
melihat polusi karena ditimbulkan oleh zat-zat kimia. Kita semua kembali ke semua yang dihasilkan oleh alam gitu. Dan itu ya Indonesia paling kaya. Jadi justru kita mesti ajak nih Bubah untuk semuanya kita coba lakukan research. Masa sih kita nggak bisa membuat produk-produk yang sehebat produk-produk buatan Eropa? Mungkin Ibu dan BRI bisa mengumpulkan para pengusaha muda ini untuk sama-sama bertemu dan membicarakan ingredients tersebut agar bisa diproduksi menjadi make up yang berkualitas dan bisa dipasarkan di mancanegara. Dengan senang hati. Ide bagus banget. Saya sampai antara nervous dan gugup ini, Bu. Dengan senang hati karena menurut saya research-nya sudah ada gitu ya. Kita punya university yang mungkin kalau kita minta untuk bekerja sama, mereka punya capability itu. Kita punya banyak makeup artist yang rasanya juga mereka sangat tahu kira-kira warna apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan makeup orang-orang Indonesia. Dan kita punya penduduk yang banyak. Jadi untuk apa kita mesti import kosmetik dari luar gitu? Iya, benar banget itu Ibu. Gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kita bareng-bareng lakukan research dan bareng-bareng kita tumbuhkan industri beauty di Indonesia. Bagus banget. Benar-benar sangat terinspirasi banget hari ini ngobrol bersama Ibu. Dikasih kerjaan, diajak ngobrol gini terus menginspirasi pula Ibu. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih Bubah. Kamu juga menginspirasi saya dan banyak anak muda lainnya di Indonesia. Karena buat teman-teman semuanya, kalau kita punya mimpi gitu, bukan dari seberapa besar mimpi itu. Bubah kan mimpinya waktu itu cuma menjadi salah satu makeup, salah satu artis aja. Ya kan? Mimpinya pada waktu terlihat besar ya. Tapi sekarang ternyata dicari justru hampir oleh semua selebriti gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dari seberapa besar mimpi itu ya, tapi bagaimana kita bisa merealisasikan mimpi itu ya melalui tentu kerja keras, kemudian tentu bertemu dengan dan belajar dari setiap kesempatan yang diberikan dan juga nggak boleh mudah putus asa pastinya ya. Benar banget Ibu. Dan artinya bahwa bukan seberapa besar dari mimpinya, tapi justru kita harus menghargai bagaimana proses itu dapat dilakukan oleh kita dan kemudian akhirnya kita capai. Dan kalau udah capai begitu, Bubah mesti sharing loh ke banyak anak muda Indonesia supaya anak muda Indonesia juga punya mental yang tangguh gitu untuk bisa bersaing. Amin. Dan saya percaya banget mental anak Indonesia itu kuat banget Ibu. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bubah. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu. banget. Obrolannya sangat bermanfaat banget buat saya. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa memberikan inspirasi Amin. untuk semua anak muda Indonesia. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Ibu. Semoga segera. Terima kasih untuk semua viewer yang sudah nonton obrolan saya dan Bubah. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Dan tentu kalau teman-teman punya insight, punya usulan kira-kira topik apa yang kita akan obrolkan, silakan untuk kasih komen di sini. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu.